Pemirsa, sebuah warung yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba jenis obat-obatan daftar G digerebek warga Jalan Ciherang, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Warga geram terhadap warung kelontong yang kerap didatangi anak di bawah umur serta pengamen sebagai pembelinya. Penggerebekan yang dilakukan oleh warga dan Karang Taruna tersebut berawal dari kecurigaan warga terhadap warung kelontong yang kerap didatangi anak di bawah umur serta pengamen sebagai pembelinya. Namun untuk memastikan kecurigaan tersebut, warga yang sudah mengintai sejak 1 pekan lamanya berpura-pura menjadi pembeli. Alhasil kecurigaan tersebut terbukti. Warga mendapatkan 198 butir obat-obat daftar G dari berbagai jenis, seperti tramadol, eksimer, aprazolam, dan lainnya. Ali Abdurrahman, anggota Karang Taruna Sukatani mengatakan, saat digerebek warga menemukan obat-obat daftar G tersebut telah dipacking dengan plastik kecil siap edar. Penggerebekan ini sudah ketiga kalinya. Penjual sempat berpindah-pindah tempat di wilayah yang sama dengan modus berjualan tembakau. Sebelumnya udah pernah ada yang buka di sini, terus nggak lama dia buka lagi. Nah, warganya inisiatif sama pemuda buat ngintai, kurang lebih seminggu. Nah, jadi pas tadi semalam warga udah geram, akhirnya langsung digerebek sama warga bersama pemuda. Untuk menghindari amukan warga mengamankan penjualnya ke Mapolsek Cimanggis. Saat ini kasusnya tengah dalam penyelidikan Polsek Cimanggis, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dua pemuda yang merupakan DPO dalam kasus pencurian dengan pemberatan diringkus polisi saat hendak kembali melakukan begal. Bersama senjata tajam jenis pedang samurai dan pisau lipat, kedua pelaku digiring ke posko Resmo Panakukang. Aparat kepolisian dari Resmot Polsek Panakukang yang melakukan patroli penyakit masyarakat berhasil meringkus dua pemuda, satu diantaranya residivis dalam kasus curas. Keduanya merupakan DPO Polsek Panakukang dalam kasus curas yang terjadi beberapa waktu lalu. Kedua pelaku diringkus atas nama Raihan dan Rustam saat polisi melakukan patroli penyakit masyarakat. Saat digeledah, dari kedua pelaku didapati dua senjata tajam jenis pedang samurai dan pisau lipat yang rencananya hendak mereka gunakan untuk mencari uang alias membegal. Dengan tangan terikat dan bersama barang bukti senjata tajam, kedua pelaku digiring ke posko Resmot Polsek Panakukang guna pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku mengakui baru saja bebas dari rumah tahanan dalam kasus begal. Jadi pada saat kami melaksanakan patroli, kami mendapati dua pemuda sedang berboncengan dan pada saat melaksanakan penggeledahan, kami mendapati dua buah senjata tajam jenis pisau lipat dan samurai. Kedua anak pemuda tersebut merupakan residivis dan DPO kasus curas. Setelah kami melakukan interogasi dan kedua pemuda tersebut sedang keliling untuk mencari korban. Keduanya dijerat dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbonde, iNews melaporkan. Dua pelaku pencurian motor diamuk massa di Kampung Simanggu Gede, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Diduga kedua pelaku melakukan pencurian motor milik warga yang sedang terparkir namun ketahuan oleh pemiliknya. Kini polisi mengamankan kedua pelaku, satu diantaranya masih di bawah umur. Inilah video amatir dua pelaku dihakimi massa di lokasi kejadian Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Kota Serang, Banten. Diduga kedua pelaku ketahuan saat mencuri motor warga yang tengah terparkir. Amukan warga membuat pelaku babak belur. Beruntung kedua pelaku berhasil diamankan polisi yang datang. Pelakunya dua orang. Yang satu di RT 04 dan yang satu di RT 07, Simong Kecil. Pelaku sekarang sudah di Polsek Walantaka dalam proses lebih lanjut. Kini kedua pelaku berinisial JM dan AR diamankan di Polsek Walantaka. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun.
Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang debt collector atau juru tagih diamuk massa gara-gara mengadang dan akan menyita motor yang sedang dikendarai oleh seorang wanita. Pemotor itu dianggap memiliki tanggungan kredit motor. Massa yang mengetahui upaya debt collector itu langsung mengepung dan berusaha menghakiminya. Inilah aksi pengepungan 4 orang debt collector atau juru tagih oleh warga di kawasan Puger, Jember. Warga geram dengan aksi debt collector yang menghadang dan menyita motor yang tengah dikendarai seorang wanita. Upaya penarikan paksa motor tersebut terjadi di ruas jalan kawasan Desa Kasian. Karena takut dengan debt collector, wanita pengendara motor berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mengepung para debt collector saat mereka berada di warung kopi. Warga hampir saja beramai-ramai menghajar para debt collector tersebut, namun aksi tersebut diurungkan lantaran para debt collector berburu-buru minta maaf kepada warga. Warga langsung membawa para debt collector bersama pemotor wanita ke Polsek Puger untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik diselesaikan dengan baik, ada tempatnya, apa di rumahnya, apa di jalur hukum. Begitu, jangan rampas seenaknya, apalagi yang dirampas itu ibu-ibu. Apa nggak takut? Untung nggak diteriakin maling. Kalau diteriakin maling gimana? Saat ini penyidik masih memeriksa warga dan para debt collector yang terlibat di TKP agar latar belakang masalah ini terungkap. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. 3 orang tersangka jaringan narkoba lapas ditangkap Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang. 1 tersangka ditangkap di Bandara Raja Haji Fisabilillah setelah mencoba membawa sabu yang disembunyikan di celana dalam. Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang meringkus 3 orang penyalahguna narkoba jaringan Lembaga Pemasyarakatan Umum Tanjung Pinang. Ketiga tersangka adalah IJ, HE, dan SM. Mereka ditangkap beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 234,4 gram. Operasi penangkapan dimulai dengan penangkapan pertama terhadap IJ di rumah kontrakannya di Jalan Bukit Cermin, di mana polisi menyita 1 paket sabu. Dari pengembangan ini, polisi kemudian menangkap HE di Pelatar Datuk, Jalan Pemotong Lembu dengan menyita 74,98 gram sabu. Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada penangkapan SM di ruang tunggu Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang saat hendak melakukan perjalanan menuju Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 158,17 gram sabu yang disembunyikan tersangka SM di dalam celana dalam. Dari pemeriksaan polisi, SM diduga membawa sabu atas perintah dari seorang narapidana Lapas Umum Tanjung Pinang berinisial HY yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana seumur hidup terkait kasus yang sama. Nah, dari hasil keterangan tersebut kita lakukan koordinasi dengan Afsek Bandara untuk bisa dapat menahan ataupun mengamankan saudara SM ini dulu supaya jangan berangkat karena itu penerbangan sudah akan siap terbang karena dia sudah masuk ke ruang tunggu. Baik ya, terus kemudian setelah itu kita lakukan penggeledahan ditemani dengan teman-teman Afsek dan ditemukan memang barang bukti sekitar 1.500 gram tersebut di dalam celana dalamnya. Kini ketiga tersangka IJ, HE, dan SM ditahan untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Humalara Sution, iNews melaporkan.